Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita coba gali bab 12 dari The Culture Code. Fokusnya ke ide-ide praktis yang bisa langsung Anda coba terapkan. Jadi, setelah kemarin kita paham konsepnya, bab ini tuh kayak resepnya gitu ya. Gimana sih caranya beneran mengubah pemahaman soal berbagi kerentanan jadi aksi nyata di tim? Iya, benar banget. Yang menarik di sini tuh penekanannya pada kesengajaan. Jadi membangun kerjasama lewat kerentanan itu bukan sesuatu yang terjadi gitu aja. Perlu tindakan yang ya disadari dan diulang-ulang. Ini soal gimana kita bikin sinyal yang jelas kalau nggak apa-apa kok nunjukin kelemahan di sini, malah bagus buat mempererat ikatan. Oke. Nah, poin kunci pertama yang diangkat itu kan soal pemimpin. Katanya mereka harus berani rentan duluan, dan sering. Tapi, bukannya itu agak aneh ya? Pemimpin kan biasanya diharapkan kuat, tahu segalanya. Justru, di situ kekuatannya. Kerentanan pemimpin itu bisa dibilang sinyal keamanan yang paling kuat. Ini kayak mendobrak ekspektasi kaku dan secara nggak langsung bilang, "Hey, di sini kita semua manusia biasa kok." Penulisnya nyebut ini pemicu lingkaran kerentanan atau vulnerability loop. Jadi satu aksi rentan dari pemimpin itu bisa memicu rasa aman, terus mendorong yang lain ikutan terbuka. Nah dari situ kepercayaan terbangun. Oh gitu ya. Ada contoh spesifik nggak dari buku yang benar-benar nunjukin dampak si lingkaran kerentanan ini kalau dipicu pemimpin? Ada beberapa. Misalnya Danny Meyer yang punya banyak restoran itu. Waktu dia mau kasih TED Talk, dia ngaku ke stafnya pas rapat pagi, kalian lihat nggak kaki saya gemeteran? Itu kan nunjukin kejujuran ya, bukan kelemahan yang gimana gitu. Terus contoh lain Laszlo Bock pas di Google. Dia nyaranin pemimpin tanya 3 hal aja ke tim secara rutin. Satu, apa yang perlu saya terusin? Dua, apa yang perlu saya lakuin lebih sering? Tiga, apa satu hal yang bisa saya bantu biar kamu lebih efektif? Kuncinya, minta satu aja. Jadi gampang dijawab, nggak bikin takut. Oke. Jadi ngaku kalau nggak sempurna atau nggak tahu sesuatu sebagai pemimpin, kalau tulus malah bisa jadi jembatan ya, bukan malah bikin runtuh wibawa. Menarik banget ini. Nah, ide berikutnya nih, komunikasi berlebihan soal ekspektasi kerjasama. Kenapa ya ditekankannya berlebihan? Emang nggak cukup diomongin sekali aja? Iya, karena dalam kesibukan sehari-hari itu kita sering asumsi aja kalau semua orang udah paham dan ingat soal kolaborasi. Padahal seringnya nggak gitu. Jadi pesan penting itu perlu diulang-ulang, pakai cara beda-beda, biar bener-bener nempel dan jadi ya bagian dari budaya kelompoknya gitu. Perlu sinyal yang gede, jelas, konsisten. Kayak yang dilakuin di IDEO itu ya, perusahaan desain yang terkenal itu. Nah, iya persis. CEO-nya, si Tim Brown, itu nggak bosan-bosan ngulang mantranya. Makin rumit masalahnya, makin banyak bantuan yang kamu butuhin. Dan harapan kolaborasi ini nggak cuma diomongin, tapi juga dipajang. Ditulis di dinding kantor, terus ada di buku panduan karyawan, bikin orang lain sukses itu saus rahasianya. Jadi, pengulangan dan lewat banyak cara itu kuncinya. Oke. Jadi pemimpin udah kasih contoh, ekspektasi udah sering diomongin. Tapi gimana cara praktisnya bikin orang nyaman ngomong jujur? Apalagi kalau soal kesalahan atau ya sesuatu yang nggak lancar. Ini nih yang seringnya paling susar. Nah, disinilah alat kayak After Action Reviews atau AAR itu berguna banget. AAR itu pada dasarnya kerangka ngobrol yang terstruktur buat ngebahas suatu kejadian. Bisa proyek, rapat, apa aja lah. Fokusnya itu ke pembelajaran, bukan nyari siapa yang salah. Kedengarannya bagus. Tapi butuh disiplin ya, biar nggak malah jadi ajang saling tunjuk jari. Gimana strukturnya AAR biar fokusnya tetap ke belajar bareng? Kuncinya ada di 5 pertanyaan intinya. Ini diajuin berurutan. Pertama, apa sih yang kita harapkan terjadi? Kedua, apa yang beneran terjadi? Ini buat netapin fakta dulu. Ketiga, apa yang jalan bagus dan kenapa? Ngakuin yang berhasil itu penting juga. Keempat, apa yang bisa diperbaiki dan gimana caranya? Ini fokus ke solusi. Terus kelima, apa pelajaran penting yang bisa kita ambil buat ke depan? Pertanyaan-pertanyaan ini ngarahin diskusi dari potensi nyalahin ke refleksi sama perbaikan bareng-bareng. Oh, jadi AEAR itu kayak nyiptain momen aman buat bilang, iya nih saya ada salah di bagian ini, terus diubah jadi pelajaran buat tim ya, bukan jadi beban pribadi. Dan penting juga buat diingat,
buku ini juga ngakuin kok, kalau proses nerapin ide-ide ini tuh ngebahas kelemahan, kesalahan, awalnya emang nggak selalu nyaman. Bisa jadi canggung atau rasanya kayak buang-buang waktu aja. Tapi mungkin mirip kayak olahraga ya. Rasa nggak nyaman itu justru tanda kalau otot kerja sama tim lagi dilatih, lagi dikuatin gitu. Perlu dilewatin aja buat jadi lebih baik. Betul, betul sekali. Jadi, rangkumannya, ide-ide praktis di bab ini nunjukin kalau membangun kebiasaan rentan dan kerjasama tim itu ya persis kayak ngelatih otot. Butuh latihan rutin, repetisi yang disengaja, dan itu tadi, kemauan buat ngelewatin rasa nggak nyaman buat dapat kepercayaan dan kinerja yang lebih oke. Ini negasin lagi ya, kerentanan yang sengaja dibangun bareng-bareng itu bukan kelemahan. Malah jadi fondasi kuat buat tim yang bisa adaptasi dan tangguh gitu. Nah, jadi apa artinya semua ini buat Anda di konteks kelompok Anda sendiri? Mungkin pertanyaan buat direnungin. Langkah nyata, apa sekecil apapun itu yang bisa Anda coba ambil minggu ini buat mulai nyalain lingkaran kerentanan itu di tim atau kelompok Anda. Ya, buat mulai bangun kepercayaan yang lebih dalam lagi. Wah, pemikiran penting tuh buat dibawa pulang. Makasih banyak udah nyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai ketemu lagi ya.